ada satu yang paling penting. Oke. Kita adalah airline satu-satunya yang menempelkan. Walaupun kita konsepnya millennials, tapi kita sangat nasionalis. Namun kita memberikan hiburan khusus menggunakan personal gadget. Jadi Super Airjet ini ya? Betul. Di Super Airjet ini. Jadi Super Guest bisa mengakses film, magazine, lifestyle, games menggunakan personal gadget. Pertambahan frekuensi penerbangan ataupun penambahan rute baru itu pasti diikuti dengan penambahan armada. Pastinya seperti itu. Rencananya kan kalau gue denger katanya kan gila-gila nih Super Airjet nih. Iya. Akan terus menambah pesawat. Kira-kira aja gitu. Kira-kira kasih tahu nggak ya? Jadi pada saat Super Guest masuk ke pesawat, like our home. Jadi seperti rumah sendiri gitu. Jadi kira-kira satu pesawat ya? Satu pesawat kita pakai 16 kru. Ada beberapa tes seperti bahasa Inggris, psikotes, terus secara performance, appearance juga dilihat. Yang paling menentukan adalah minimum untuk pramugari pada umumnya kita 160, terus untuk pramugara 170 dengan diikuti oleh berat badan yang proporsional. Proporsional gitu. Jadi lo kalau nanti di contoh misalnya nih ya, lo apply ke SAJ, lulus segala macam tes, interview ini salah satu nanti yang interview ini Bro Andika nih gitu ya. Lo tandain aja nih mukanya nih. Tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan kita yang 0 hours atau initial flight attendant atau yang belum pernah sama sekali menjadi seorang kru, itu bisa pesan-pesan untuk teman-teman calon super kru di luaran. Jika memang teman-teman berniat untuk menjadi seorang kru, yang pertama harus meet requirement, tinggi badannya tadi sudah disebutkan, minimal untuk pramugari ada 160, pramugara 170, diikuti dengan berat badan proporsional. Jaga kesehatan, jangan sampai terlalu banyak tidur larut dan lain-lain. Dijaga secara fisiklinya juga. Ya, yang jerawat-jerawat tolong dirawat gitu. Ngaruh gitu ya? Iya, nggak boleh soalnya. Oke, Airlines People, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama cabin crew, kali ini kita ngobrol sama chiefnya nih. Setahu gue chief ini yang mengatur atau yang bertanggung jawab atau sebagai juga mensupervisi dari cabin crew. Siapa sih? Langsung aja kita sapa Bro Andika. Halo Bro. Halo, apa kabar? Oke, mungkin udah bisa dilepas kali ya? Boleh buka ya? Oke Bro. Jadi Bro Andika ini bertugas sebagai chief cabin crew di Super Airjet. Betul. Gitu ya. Nah, Bro, sejak kapan Bro bergabung di Super Airjet Bro? Sejak tahun 2020, tepatnya Super Airjet mulai di-create atau Super Airjet mulai dipersiapkan, gue udah gabung di situ. Udah gabung di situ. Oke. Nah, tadi kan gue udah sempat ngobrol nih sama cabin crew-nya ya. Kalau Super Airjet sendiri ini kan konsepnya kan milenial gitu kan? Ya. Gimana sih yang lebih apa sih ya biar Airlines People, jadi gue menyapa viewer gue dengan Airlines People lah sebutannya. Airlines People ya? Oke. Ya jadi langsung aja gue tanya deh, kenapa sih gitu nih para kaum milenial harus naik pesawatnya Super Airjet, kenapa sih? Oke, biar kita lebih dekat kali ya. Ngomong saya biasanya agak kaku gitu ya. Betul. Gua, lu nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke. Kan milenial. Oke, kenapa kaum milenial khususnya itu harus naik Super Airjet? Karena memang kita Super Airjet itu mengusung konsep yang sangat ciamik lah istilahnya. Dimulai dari seragamnya, krunya. Kita persiapkan Super Airjet ini untuk khususnya kaum millennials yang akan melakukan perjalanan terbang, ditemani oleh super crew. Kita bilang untuk seluruh krunya adalah super crew. Iya, super crew. Jadi super crew kita ini itu mempunyai karakter cheerful, energi, helpful. Apalagi dilihat atau didukung sama seragamnya kan. Mungkin tadi sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol sama super crew kita ya. Betul. Seragamnya juga kita pakai celana di luar pakem pada umumnya seorang awak kabin. Betul banget tuh. Gitu. Iya. Ada satu yang paling penting. Kita adalah airline satu-satunya yang menempelkan
bendera Indonesia di tangan sebelah kanan. Wih, Itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat Super Crew nih. Jadi Oke. teman-teman millennials juga walaupun kita konsepnya millennials, tapi kita sangat nasionalis. Oke. Bisa dilihat waktu penerbangan perdana saat buka pertama kali kita ada videonya kita bergerak dance dengan memadupadankan gerakan dari modern dan tradisional Dengan musik tradisional dengan juga musik ya. tradisional. Oke, Jadi di situ kita bisa lihat nih bahwa konsep milenial kita saat ini kita tetap mengusung konsep milenial, tapi ya kita pun tetap mengedepankan culture atau budaya Indonesia gitu. Indonesia seperti itu. Oke. Apa namanya? Airlines people. Airlines people. Seperti itu airlines people. Oke. Gitu. Nah, tadi kan sasaran targetnya memang kaum milenial gitu kan. Iya. Tapi yang nggak milenial boleh dong? Boleh tetap kan ya? itu di khususnya. Oke. Khususnya itu kaum milenials karena Iya. memang ya kru kita muda-muda. Oke. Kru kita masuk ke dalam generasi milenials, tapi kita sangat welcome. Sangat memberikan pelayanan yang penuh, sepenuh hati lah, sepenuh hati. Jadi walaupun kaum bukan milenials gitu kan, generasi sebelum-sebelumnya atau khususnya seluruh calon traveler itu kita most welcome. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, LCC ya? Maksudnya? LCC, betul. LCC ya, low cost carrier gitu ya. Low cost carrier. Low cost carrier. Mungkin sedikit aja bisa diterangin nggak konsep LCC itu kepada airlines people biar paham juga gitu Ya. kan? Kan ada yang maskapai yang apa sih yang warnanya biru misalnya Ya, kan? Dan betul. konsepnya kan berbeda dengan yang ini ya. Betul. Berbeda ya. Nah, kalau LCC itu apa sih sebenarnya? LCC itu sebetulnya kita mengusung konsep LCC, low cost carrier, jadi penerbangan yang tidak melakukan servis makanan dan minuman. Oh, gitu ya. Jadi teman-teman super guest kita panggil tamu-tamu kita yang on board di pesawat itu super guest. Oh, super gas. Iya, super guest. Kalau misalkan krunya adalah super crew, Betul. kalau tamu-tamu yang masuk ke pesawat super guest. Oh. Jadi tamu-tamu super guest itu bisa lebih memilih airline dengan beberapa konsep. Kalau misalkan nih teman-teman millennials yang memang mempunyai trip tidak terlalu long trip, contohnya tidak memerlukan makanan yang dimakan di pesawat gitu kan. Kami di LCC memang tidak memberikan, namun kita memberikan hiburan khusus. Oke. Menggunakan personal gadget. Oke. Jadi Di Super Airjet ini ya? Betul. Biasa Di gini, Super oke. Airjet ini. Oke. Jadi super guest bisa mengakses film, Oke. magazine, lifestyle, games, menggunakan personal gadget. Wih. Kita didukung sama sistemnya Tripper. Oh, triple ya? Jadi nanti akan bisa melihat film Oke. selain di pesawat. Itu juga bisa dilihat pada saat nunggu di gate. Gitu, super guest bisa enak, nyaman. Cuma itu kan memang tergantung dari super guestnya sendiri. Apakah akan memilih untuk menonton atau akan memilih untuk istirahat. Gitu, seperti itu. Ya, jadi airlines people ya, buat lo ya kaum milenial. Jadi yang pakai Android, iOS bisa juga. Bisa. Kompatibel itu ya. Kompatibel untuk Android dan iOS. Oh, kompatibel untuk Android dan iOS. Jadi lo nggak perlu khawatir gitu. Nah, Super Airjet sendiri sekarang kan penerbangannya udah kemana aja ya? Oke, kalau penerbangan kita sudah cukup lumayan banyak, beberapa stasiun. Ada Medan, Palembang, Batam. Lalu kita sekarang buka baru, yaitu Surabaya Tadi dan ya? Yogyakarta. Yang tadi Hari kita- ini betul yang inaugural Cengkareng Surabaya. Lalu nanti yang siangnya adalah Cengkareng Yogyakarta. Untuk Cengkareng Surabaya itu satu hari 2 kali penerbangan. Oh, 2 kali. Untuk yang Yogyakarta baru 1 kali. Jogjanya itu ya, yang bandara Iya, Kulon Progo. Kulon Progo. Bandara baru. Nanti tunggu aja, ada beberapa next destination yang akan kita buka dalam waktu dekat ini. Nah, oke. Kalau tadi kan udah disebutin ada beberapa ada beberapa rute yang udah dibuka ya. Mungkin juga dalam waktu dekat menambah rute baru gitu kan. Iya, betul. Ditambah juga mungkin akan menebalkan frekuensi mungkin ya pasti ya. Betul, frekuensinya akan ditambah ataupun dengan pembukaan rute baru. Oke. Seperti itu. Nah, dengan demikian otomatis
armadanya juga harus ditambah dong. Betul. Betul nggak? Pertambahan frekuensi penerbangan Ya. ataupun penambahan rute baru itu pasti diikuti dengan penambahan armada. Armada, oke. Pastinya seperti itu. Sama juga pesawatnya Airbus juga. Betul, pesawatnya Airbus 320-200. 200, oke. Iya. Nah, kalau sekarang ini berapa armada yang dioperasikan? Saat ini dioperasikan ada 7 armada. di armada ya. 7 armada. Semuanya seragam tuh. Semuanya seragam Airbus Airbus semuanya. 320-200. Ke depan juga seperti itu juga. Betul. Betul, Saat oke. ini kita masih menggunakan single fleet yaitu Airbus 320. Ya mungkin tidak menutup kemungkinan ke depannya kita menggunakan wide body ya. Oke. Bisa mungkin apa atau apa Oke, gitu. oke. Nah, jadi kalau tadi kalau udah dapat bocoran ya Rebel ya, dalam bulan ini akan terbang ke sana gitu. Nah, bisa kasih bocorannya nggak? Kira-kira dalam akhir tahun ini, Desember, berapa sih jumlah armada yang rencananya kan kalau gue dengar-dengar katanya kan gila-gila nih Superjet nih, Iya. akan terus menambah pesawat. Kira-kira aja gitu. Kira-kira kasih tahu nggak ya? Jadi memang penambahan sangat signifikan diikuti dengan penambahan kru dan lain-lain. Ya pastinya kita akan mengikuti regulasi seiring dengan penambahan pesawat dan penambahan rute. Untuk penambahan pesawat dan penambahan rute kan kita harus melengkapi beberapa regulasi dan itu pun kita akan comply atau persiapkan atau kita akan ikuti. Nah, untuk penambahan pesawat ini sampai dengan akhir tahun ya direncanakan kurang lebih 15 sampai 20 round segitulah. Oke. Gitu. Nah, Seperti sekarang kita balik lagi nih ya. Kita bicarakan mengenai cabin crew. Kalau cabin crew itu apa aja sih? Maksudnya yang masuk dalam cabin crew itu Oke. ya. Cabin crew atau super crew kita panggil Oke. itu adalah sama dengan flight attendant. Oke. Flight attendant ya awak kabin seperti itu. Jadi cabin crew itu ya orang-orang yang ditunjuk oleh perusahaan di dalam pesawat yang bertugas untuk menjaga keselamatan penumpang. Namun dia tidak bertindak sebagai flight crew atau tidak bertindak sebagai pilot. Oke. Gitu. Ya tentunya sebelum menjadi seorang super crew atau awak kabin atau cabin crew itu akan ada melalui beberapa proses. Oke. Tahapan either itu dia pertama kali masuk ataupun sudah masuk, dia harus tetap dijaga. Level safety-nya itu harus tetap dijaga. Makanya super crew kami ini pada saat sebelum terbang dia akan melalui beberapa proses. Contoh, yang paling penting satu, disiplin. Kan pada saat terbang pastinya kita yang paling diharapkan dan yang paling kita jaga adalah satu, on time performance, dan yang keduanya adalah hospitality industry. Industri keramah-tamahan ini kita hospitality-nya kita jaga. Oke. Jadi pada saat super guest masuk ke pesawat like our home. Jadi seperti rumah sendiri seperti gitu. rumah ya. Jadi super crew-nya enak. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya itu yang pertama 3,5 jam sebelum waktu sign on. Nah, kalau misalkan di super guest atau penumpang atau tamu-tamu yang akan terbang, itu kan dia harus melakukan check-in. Nah, kita pun super crew itu check-in juga melalui sistem tersendiri untuk super crew. Jadi 2 jam sebelum penerbangan itu harus sudah check-in Oke. di kantor ataupun kita bilangnya flops atau meaning lainnya adalah flight operation. Itu kalau SAJ di mana? SAJ di flight operationnya ada di dekat dengan bandara. Kebetulan kita memiliki kantor representatif di operation center yang di Surya Dharma. Di belakang nggak masalah. Betul, di belakang bandara Surya Dharma. Gitu. Oke. Jadi 3,5 jam nih super crew udah berangkat duluan. Harus itu ya? Harus. Kan kita jaga OTP-nya. Oke. Gitu. Jadi 3,5 jam berangkat, 2 jam mereka harus sudah check-in atau sign on. Nah, mereka akan datang ke airport. Nah, Gitu. misalnya ini kan banyak airlines people juga kan kurang paham nih, ya kan? Misalnya nih, lagi on the way nih kru nih, dikarenakan satu hal, entah mogok mobilnya misalnya, contoh ya, betul, gitu betul, ya. Betul. Telat lah dia sampai di tempat apa tadi istilahnya? Di flops. Di flops ya. Ataupun di kantor lah, di office. Di kantor, di office, telat gitu. Itu gimana ya? Nah, kita pun persiapkan. Jadi gini, kalau memang di penerbangan menurut saya adalah transportasi paling aman di penerbangan. Selain pesawatnya selalu dicek, setiap sebelum terbang melakukan pre-flight check. Ini juga untuk krunya, kita ada kru standby yang memang mereka
1 jam sebelum kru sign on, berarti meaningnya 3 jam sebelum sign on, mereka sudah ada di Forbes. Oh, jadi ada cadangan lah ya? Ada cadangan, Oh, oke. namanya crew reserve. Crew reserve. Jadi just in case ada irregularities atau hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ban bocor atau seperti apa gitu ya, kita sudah ada kru cadangan yang siap dan harus menggantikan kru tersebut sehingga on time performance terjaga, terus krunya pun lengkap, tidak saling menunggu dan lain-lain. Nah, Jadi kalau- layernya lengkap. Kalau yang kru cadangan ini, dia selain yang reguler, tapi harus siap juga menjadi kru cadangan gitu, maksudnya gitu. Betul. Oh. Jadi ada di assign oleh perusahaan itu, apakah hari ini, contohlah saya Andika gitu ya. Contoh Andika hari ini menjadi kru cadangan atau reserve crew jam 4. Kita sampai jam berapa nih? Amannya nih? Kan perlu persiapan juga ya. Sampai jam berapa? Bentar lagi juga, 5 menit apa 10 menit lagi? 10 menit lagi aja. Oke. Tadi sampai mana? Hah? Tadi sampai mana? Sampai Crew reserve? Iya, crew reserve. Oke. Kru reserve misalkan contoh hari ini Andika nih jadi seorang kru reserve. Itu mentalnya harus siap mental terbang. Oke. Karena mungkin ada irregularities atau keadaan yang tidak diinginkan selama perjalanan oleh kru aktifnya. Oke. Andika nih harus bisa menggantikan segala dokumennya, kesehatannya, terus segala dokumen pribadinya harus lengkap. Oke, oke, Gitu. oke. Jadi siap untuk terbang, bukan hanya kru untuk standby saja. Oke. Jadi ya, Arrange People, sorry ya, gue nggak bisa ngobrol panjang karena waktu ini mepet ya. Jadi udah Bro Andika nih harus prepare ya nanti penerbangan yang berikutnya ya. Jadi gini deh, kalau dia saja ini sebagai apa? Chief Chief Flight Attendant. Jadi Chief Super Crew. Super Crew. Berbeda sama rekrutan, beda. Beda. Kalau untuk rekrut beda lagi lain lagi. Iya, untuk rekrut kan ada human resource. Human resource ya. Pokoknya Department. Bro Andika nih nggak masuk dalam sana, enggak ya? Enggak. Pas begitu diterima baru diserahin ke. Iya. Betul begitu ya? Ya, tapi sebelumnya kita pada saat ada crew resource atau rekrutmen, kita akan melihat sebagai user. Oke. Kita juga akan Bro melihat Andika user ini. Iya, usernya. Oke, Gitu. Jadi usernya, oke. bisa menginterview Oke. nanti SDM yang akan kita gunakan untuk penerbangan seperti Oh, apa. jadi gini, untuk kebutuhan kru, info pasti dari Bro Andika lah ya. Betul. Kita butuh nih, gitu kan. Betul, Baru minta ke manajemen gitu kan. Iya, disesuaikan dengan jumlah pesawat kan. Oke, Jadi betul. ada sekitar misalkan dengan 10 pesawat butuh berapa banyak kru. Berapa Kita sih kan kira-kira satu pesawat deh? satu pesawat kita pakai 16 16 kru. 16 kru. Itu termasuk yang tadi cadangan enggak? Semuanya. Pokoknya Semuanya. setiap datang satu pesawat kita harus ada 16 kru. 16 kru gitu. Iya. Tinggal nanti dari 16 ini siapa kira-kira yang untuk gimana enggak gitu Iya, enggak. Maksudnya Gimana sih? setiap datang satu pesawat, misalkan Harus satu pesawat tercover dengan- harus sudah ada krunya itu 16. Makanya tadi dibilang di awal bahwa setiap penambahan pesawat kita akan comply dengan regulasi yang ada. Oke. Contohnya penambahan pesawat, jumlah krunya harus berapa yang dipunya. Jadi tidak ada kekurangan kru pada saat operasional berjalan. Oke. Gitu. Jadi ya harus people lu bayangin ya, satu armada, satu pesawat itu harus di cover setidaknya minimal 16 kru gitu ya. Iya. Nah, jadi begitu pesawat datang gitu ya, Datang. atau mau datang ya? Ya, atau sudah dipersiapkan sebelumnya. Oh, dipersiapkan Iya. dulu sebelumnya. Jadi pesawat sudah datang. Nah, itu yang request atau gimana sih? Dari Bro Andika request atau dari manajemen memang udah? Jadi manajemen. Oh, Jadi manajemen operasi itu mereka menghitung operasi ya? Manajemen operasi ya? Oke. Manajemen operasi menghitung kebutuhan kru berapa dengan jumlah. Jadi di tim operasi itu mempersiapkan jumlahnya, jumlah kebutuhannya berapa. Nanti dipersiapkan, dikirimkan jumlah kebutuhannya berapa ke tim HR. Jadi tim HR lah yang akan melakukan rekrutmen. Oke. Gitu. Berarti kalau cabin crew ini memang di bawah dari departemen operasi. Operasi, betul. Oke. Siapa ininya? Direktur operasinya? operationnya Captain Buntoro. Kapten Buntoro. Ya. Oke. Nah, jadi Airlines People ya, ketika maskapai menambah armada itu sudah dipersiapkan kurang lebih, kita bicaranya S aja ya. S aja, ya, betul. 16 kru gitu. Betul. Nah, sementara cabin crew ini di bawah dari direktur operasional gitu Betul. ya. Direktur operasional. Jadi direktur operasional juga paham pasti ya. Betul, pastinya. Nah, tapi harus nanti sudah pas paham. begitu teknisnya baru diserahin ke Bro Andika atau gimana? Teknis? Iya, ke manajemen FH. Oh, manajemen itunya. Iya. Nah, nanti tapi pun demikian karena di bawah Bro Andika, jadi
juga mengetes juga ya krunya gitu. Melakukan interview lah. Oh, interview ya? ya. Interview ya? Pada saat sudah melakukan beberapa tes, kita pun melakukan tes interview. dulu. Iya, Tes. tes. Kita interview. Yang diterima lulus tes baru di interview gitu. Iya, Nah, salah satunya Bro Andika. Iya. Gitu ya. Jadi harus people lu tanda ini. Bro Andika namanya, Bro Andika. Jadi lu begitu, tapi lu harus lulus tes dulu ya kan? Apa sih tesnya? Ada beberapa tes seperti bahasa Inggris, Bahasa Inggris. psikotes, terus Oke. secara performance, appearance juga dilihat. Yang paling menentukan adalah medical examination, Apa tuh? medical check up. Oh, medical check up. Kalau tinggi Ya, berat, tinggi itu pengaruh juga ya? minimum untuk pramugari pada umumnya kita 160, terus untuk pramugara 170 dengan diikuti oleh berat badan yang proporsional. Oh, proporsional gitu ya. Oke, jadi Alex People, buat lo yang berminat untuk menjadi kru, tadi kan kita udah ngomong sama kru nih, ada yang udah 6 kali coba, gagal, ketujuhnya baru diterima, gitu ya. Harus tetap kerja keras. Usahanya kerja harus keras. Oke, jadi lo kalau nanti di contoh misalnya nih ya, lo apply ke SAJ, lulus tes, lulus segala macam tes, interview nih salah satu nanti yang interview ini Bro Andika nih, gitu ya. Lo tandain aja nih mukanya nih, gitu. Berharap, tapi banyak ya yang interview ya. Oh, banyak. Oke, nah terakhir lah ya. Jadi SAJ kan rencana dalam waktu dekat menambah beberapa armada dan dalam rangka untuk membuka rute baru gitu kan. Betul. Otomatis Akan menambah juga. juga. Apakah sekarang sedang proses juga atau menunggu pesawat atau gimana? Betul. Jadi sekarang kita sedang persiapan. Sementara kita persiapkan pesawat untuk datang, kita pun persiapkan untuk krunya. Karena kan krunya mempunyai proses. Salah satunya adalah Panjang juga. Panjang. Berapa lama sih kurang lebih tuh? tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan yang 0 hours atau initial flight attendant atau yang belum pernah sama sekali menjadi seorang kru, itu bisa 3-6 bulan prosesnya. Kalau misalkan untuk yang experience crew, contohnya mempunyai experience di sebelumnya pesawat A, B, C, itu kita lihat dari type ratingnya. Nanti ada program training yang memang sesuai dengan type rating mereka gitu. Apakah masuk training A, B, C seperti itu. Oke. Kan banyak ya orang yang ingin menjadi kru, tadi kan situ banyak gitu ya. Ada pesan-pesan nggak, Bos? Pesan-pesan untuk teman-teman calon super kru di luaran. Jika memang teman-teman berniat untuk menjadi seorang kru, yang pertama harus meet requirement, tinggi badannya tadi sudah disebutkan, minimal untuk pramugari ada 160, pramugara 170, diikuti dengan berat badan proporsional. Jaga kesehatan, jangan sampai terlalu banyak tidur larut dan lain-lain. Dijaga secara fisiklinya juga. Ya, yang jerawat-jerawat tolong dirawat gitu. Ngaruh gitu ya? Iya, nggak boleh soalnya. Oke. Gitu. Ya, tetap semangat, tetap fokus pada tujuan. Jika memang berusaha keras, usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Oke. Ditunggu. Oke. Tadi nggak lengkap nih kalau gua nggak sebutin salam super, nggak masalah ya? Boleh, Oke. boleh. Salam super. Prosper. Oke. Pak. Oke, what's on Airline People on podcast?
possible.